Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Himatul Alia selaku anggota Komisi 10 DPR RI. Pada seluruh hadirin untuk dapat berdiri sejenak. Acara BIMTEK peran strategis masyarakat dalam mempromosikan UMKM, bertukar pikiran, berdiskusi bagaimana memajukan kepariwisataan dan juga ekonomi kreatif. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Jadi terima kasih untuk Kemenparekraf yang sudah menerima aspirasi kami agar warga Jakarta Selatan mendapatkan bimbingan teknis program dari Kemenparekraf. Sehingga tahun ini Indonesia juga turut dipercaya untuk menjadi tuan rumah beberapa event besar berskala internasional. Salam ekonomi kreatif. Selamat pagi semuanya. Mungkin saya akan menyapa dengan semangat pagi. Oke, kita harus, saya mau siang, mau sore, mau malam, semua selamat pagi. Yang saya bawa materi hari ini adalah event The Brand Booster. Saya pakai bahasa Inggris, kenapa? Karena ini di Jaksel, mohon maaf. Saya sendiri selalu menyebut bahwa event is in my blood. Jadi event ada di dalam darah saya. Jadi kalau bicara event, mulai dari event kawinan, sunatan, wedding, kemudian ada gathering, ada mobile direct selling, kemudian ada launching, ada annual gathering, otomotif event, semua saya sudah pernah. Hampir semua sudah pernah. Mungkin saya nggak jadi expert, tapi saya pernah mengalami semua. Dan apa yang saya dapatkan dari semua event adalah standarisasi. Tapi hari ini saya tidak membawa hal teknis, saya ingin menginspirasi dengan pengalaman yang saya punya. Jadi event is in my blood. Saya adalah founder dari Forum Backsagers Indonesia, kemudian founder dari Evit Event Indonesia Channel. Saya membangun satu channel, mungkin teman-teman semua di sini bisa subscribe dan komen nanti di channel Evit Indonesia. Isinya adalah saya ngobrol dengan banyak orang yang bisa menginspirasi dunia event, communication, and marketing. Pada saat tahun 90-an awal, 80-an akhir, event yang saya ikuti tidak ada event nasional. Semuanya event internasional. Saya menggeluti dunia event 30 tahun lebih sampai sekarang. Di seluruh sektor event, di seluruh banyak jabatan event. Dari mulai tradisional sampai modern, single dan masif, dari party sampai seremonial. Saya pernah bekerja di event 50 tahun Indonesia Merdeka di atas Cawan Monas, panggungnya yang nonton Bapak Presiden Soeharto. Kemudian saya pernah bekerja di event juga, jadi stage manager, koordinasi dengan kepala rumah tangga pada saat Ibu Megawati menjadi presiden. Yang terakhir Pak Yusuf Kalla masih menjadi wapres di Makassar, saya bekerja di situ. Jadi sudah lumayan dari pengalaman ini kita banyak belajar. Sehingga saya merasa bahwa pengalaman seluruh yang saya punya, saya tidak pernah merasa rugi untuk dibagikan. Karena saya pun dapat dari orang lain. Tahun 90-an saya mengerjakan banyak sekali event, mulai dari Al Giro, Chicago, David Copperfield, Debbie Gibson, Level 42. Ini saya tidak menjadi bos, saya menjadi pekerja, menjadi kru. Saya disuruh-suruh, kalau bahasa Inggrisnya di fuck you, ya dimaki-maki orang lah kerja itu. Tapi disitulah kekuatan itu muncul, disitulah cinta itu muncul. Bahwa Indonesia masih sangat jauh dari ini. Satu hal yang saya dapat pengalaman pada saat bekerja di Rasnaik, event internasional David Copperfield. Salah satunya adalah pada saat kita lagi bekerja. Kemudian waktu makan tiba. Waktu makan tiba itu di speaker itu dibunyikan, tet gitu. Itu adalah jam 12
dan kita harus lunch, istirahat. Pada saat saya ke backstage, makan bersama orang-orang asing, mereka makan sambil bicara. Semuanya bicara, bahkan itu bentuknya seperti debat kusir. Semua bicara sambil makan. Kita diam, orang Indonesia diam. Kenapa? Karena pamali. Nah, tapi jeleknya kita adalah pada saat kita kembali bekerja, mereka diam. Kita ngobrol. Itu saya dapat pelajaran-pelajaran yang di luar ilmu event, tapi itu harus diterapin juga. Kita harus bekerja sesuai dengan kompetensi dan kecakapan kita, fokus. Gitu ya, fokus, persisten sampai pekerjaan itu selesai. Jangan ngobrol. Gitu, ngobrol ada waktunya. Nah, karena waktunya sangat sedikit, pas makan aja digunakan untuk ngobrol. Tapi karena budaya kita jadi keselak. Anehnya orang bule itu nggak ada keselak. Santai-santai aja gitu. Pada saat saya bekerja sebagai kru, saya tidak bisa bikin proposal. Saya hanya taunya disuruh dapat ID card, tugasnya ini, tapi tidak bisa bikin kreatif proposal. Di Prambors lah sekolah saya bikin kreatif proposal karena pimpinan saya adalah dari media massa. Kemudian saya di Ebicom, perusahaan event communication, lanjut ke Visicom, di perusahaan IO yang saya pikir sudah cukup sangat besar di Jakarta, bahkan Indonesia. Kemudian paling lama saya di 3 Pro selama 11 tahun. Kemudian Novos Production. Nah, dari 3 Pro ke bawah ini saya sudah menjadi director di 3 Pro, Novos Production, dan terakhir sekarang di Edi Kreatif. Orang selalu melihat kepada saya itu, Mas Anto kalau ngomong kok kalau urusan event lo berapi-api banget ya. Karena nggak ada yang gue kerjain, yang gue kerjain cuma itu. Itu jawaban saya, karena tidak ada yang saya kerjakan yang lain. Yang saya kerjakan hanya itu. Saya hanya mencintai pekerjaan itu. Tidak apa-apa saya tidak tahu yang lain, tapi saya harus menjadi ahli di dalam satu bidang itu. Selain dari saya sebut tadi bahwa saya adalah otodidak, tahun 90-an akhirnya sadar saya harus belajar juga dari buku. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari teman-teman orang asing selama saya bekerja, bahasa Inggris, dan dia selalu menyebut istilah-istilah, contohnya seperti stagehand, stage manager, blackout, cue, rundown script. Banyak istilah-istilah terminologi yang di Indonesia itu Bu, beda-beda. Tahun 2011 pada saat saya mulai ada rasa, bukan kesel ya Bu, tapi ada rasa sedih gitu ya, ada rasa kok di Indonesia kapan sih ada sekolah event gitu. Padahal Indonesia tuh menurut saya adalah bangsa berjuta atraksi gitu. Itu mungkin saya sendiri yang bikin istilahnya gitu, tapi bangsa berjuta atraksi itu harusnya jauh melebihi dari potensi wisata, karena potensi wisata adalah kemudian. Setelah event tercipta, maka orang-orang akan datang. Waktu desa dibangun, didekor, diwarnai gentengnya oleh orang event dan dilakukan sebuah pembukaan, besoknya datanglah orang lain, penonton, besoknya datang lagi penonton, terjadilah proses yang disebut pariwisata. Disitulah dibutuhkan hospitality, maka dibangun hotel, makanan enak harus ada, kerajinan lokal harus ada. Tapi ujung tombaknya harus orang event profesional yang membangun pelosok-pelosok negeri ini memunculkan atraksi yang keren. Bukit-bukit yang tidak dimanfaatkan, air terjun yang tersembunyi. Itu orang event harusnya bisa bergerak. Pada saat COVID Bu, kita semua bersedih, kehilangan pekerjaan. Akhirnya saya berpikir dengan teman-teman komunitas yang saya bangun tahun 2011, kayaknya memang sudah harusnya jadi asosiasi. Kenapa? Karena sesuatu yang kita bangun di masa kita sakit itu sepertinya akan lebih istimewa daripada itu kita bangun di masa kita senang. Maka jadilah Forum Backstagers Indonesia yang tadinya bentuknya komunitas bernama Backstagers Indonesia, dirubah, ditambahkan depannya menjadi Forum Backstagers Indonesia, dan lahirlah tahun 2020 sampai sekarang. Dan kita sudah munas dengan cara demokratis, terpilih ketua umum dan pengurus. Saya sendiri di sana tetap sebagai founder dan majelis pengawas organisasi. Tapi yang lebih aktif adalah DPP dan DPD. Sekarang sudah lebih dari 12 DPD dan hampir 500 IO di dalamnya, yang isinya salah satunya adalah belajar. Lanjut. Di 2020 awal saya mulai berinisiatif secara pribadi membuat satu channel yang bernama EVIT. Ini adalah singkatan dari Event Indonesia. Nah, kemudian di dalamnya ada fotografer, ada kameramen, ada seorang show director, stage manager, ada God bless di dalam situ.
berbagai macam hal tentang event dengan jargon giat membangun bangsa. Sebenarnya kata giat itu adalah event. Jadi ada dua makna tuh di bawahnya. Kita harus giat membangun bangsa, tapi giat sebagai event. Ya kalau polisi kalau ditanya, Pak ada giat apa hari ini? Ya Pak polisi ya kalau ditanya, Pak hari ini ada giat, itu artinya ada acara apa? Gitu. Jadi melalui event lah kita bisa membangun bangsa. Ini ada dua makna. Now event is back. Tepuk tangan dulu dong. Karena sudah ada pengumuman, kita semangat lagi. Event bisa jalan lagi. Nah kemarin sudah ada pengumuman dari Bapak Menteri juga. Dan sudah banyak saya mendapatkan undangan, mendapatkan lumayan, belum terlalu banyak briefing-briefing ya dari klien. Tapi undangan event sudah banyak, liputan di EVIT juga semakin bertambah. What is event? Oke lanjut. Event is pulling crowd. Mungkin di pelajaran sekolah nggak ada ini pelajaran event, adanya di pelajaran marketing communication. Bahwa event itu menarik crowd, event itu menarik banyak orang datang. Artinya apa? Menarik gak sih? Saya tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Menarik nggak? Bawa barang kita, ya, satu keranjang ke dalam satu area yang orangnya udah banyak. Tetap menarik nggak? Event is pulling crowd. Jadi kalau event tidak pulling crowd, jangan ikutan Bu, Pak. Ngapain? Disuruh bayar tapi eventnya tidak ada orangnya. Ngapain? Jadi harus dipelajari dulu. Apakah ini pulling crowd atau tidak? Apa yang membuat crowd itu pull ke situ? Artis terkenal, atraksi yang menarik, kuis yang banyak, hadiah yang besar. Jadi kalau orang ngajakin Bapak Ibu membuka stand di sebuah event, lihat ini. Oke, event juga saya banyak pelajari bahwa event itu berarti adalah melakukan satu dialog dengan banyak orang dalam satu kesempatan. Bu, Bapak Ibu kalau jualan, ada yang lewat di depan toko, yuk mampir saya jualan jaket. Ada yang lewat lagi, yuk mampir saya jualan jaket. Sehari berapa kali ngomong gitu, Pak? Yuk saya punya donat nih, tadi saya lihat ada yang jualan donat di sini. Saya jual donat nih gitu. Tapi kalau di event, satu kali bicara langsung kepada 1000 orang. Selamat siang semua, stand 5 jualan donat, selesai gak? Satu kali kan? Nggak perlu berulang-ulang, tapi boleh ditambah-tambah. Tapi itulah event. Karena apa? Karena event memiliki audio system. Audio system itu menghiperbola apapun yang ada di atas panggung. Prinsip dasar event, kenapa ada panggung? Panggung adalah elevation. Kenapa manusia harus elevation? Karena manusia harus, orang yang ngomong itu harus terlihat dari orang yang paling belakang. Kalau dia nggak pakai elevation, sejajar, maka orang di belakang saya nggak bisa lihat dia, si pemain bandnya. Kenapa? Karena tingginya sama. Makanya pemain bandnya harus diangkat. Itu namanya elevation. Jadi kelihatan dari belakang. Begitu diangkat, suaranya gimana? Gak kedengeran. Makanya ada audio. Waktu malam tiba, gelap, gulita. Udah ada suara, nih orangnya di mana yang main band? Suaranya doang. Makanya ada cahaya. Oke, lanjut. Event is people traffic. Ini hampir mirip dengan tadi, ya, pulling crowd. Tapi event tidak boleh ada crowd yang diam. Event harus memiliki satu suasana yang festif, suasana yang beragam, suasana yang variatif, sehingga orang mondar-mandir dari beli bakso di sana, dia beli kaos di sana, habis beli kaos dia beli tisu di sana, terus begitu. Nah, dalam sebuah event festival kita akan mengatur placement. Jadi misalnya gue bikin festival, isinya di dalam stand ternyata ada 3 restoran donat atau kafe donat atau pengusaha donat yang ikutan. Saya nggak mungkin jejerin tuh donat A, donat B, donat C, nggak mungkin. Saya akan tempatkan di tempat yang berjauhan. Supaya apa? Supaya di sana ada donat, di sana ada donat, di sana ada donat. Itulah traffic. Siapa tahu situ habis, situ ada. Siapa tahu itu habis. Begitu juga dengan minumnya. Jadi kalau makan tidak boleh jualan minum. Minumnya dikasih haknya kepada yang lain. Jadi makan di situ, oh minumnya di sana Pak, sekitar 2 kilo dari sini.
Enggak. Paling 20 meter. Nah, itu kurang lebih people traffic. Jadi traffic itu akan bisa terjadi apabila pengelola event itu mengerti bagaimana membuat sebuah acara festif yang heboh. Event is engagement. Mungkin yang paling mudah dimengerti oleh bapak-bapak, ibu-ibu apabila saya bilang bahwa event adalah silaturahmi. Gitu ya, event itu adalah saling berkenalan, silaturahmi. Tak kenal maka tak sayang. Event gunakanlah sebaik-baiknya untuk berkomunikasi. Jangan pakai baju yang jelek. Kalau kita ngasih pegawai di usaha kita, pegawainya harus wangi, bajunya harus bagus, gitu ya. Nanti tim dari IO biasanya ada yang kurasi. Ibu, minta tolong ini di stand baksonya kok yang jaga bajunya kok dekil banget ya. Jangan, gitu. Semuanya harus tampil ceria, sesuaikan dengan event festival seru, kita harus juga rame di stand kita. Jadi event is engagement. Kalau tidak ada engagement, tidak ada event. Tanpa engagement bukan event. Kalau pulang dari mengikuti event, teman-teman UMKM harus membawa database. Apa itu? Perkenalan sama orang. Pak, boleh nomornya Pak? Pak, boleh minta nomornya Pak? Semua orang yang datang ke stand kalian diminta nomornya. Kenapa? Karena itu engagement, keuntungan yang nggak bisa didapatkan di tempat lain kecuali di event. Paling tidak kalau ada 1000 penonton dapat 100 data. Nah, ini yang semua teman-teman pasti juga sudah paham ya, bahwa event adalah entertainment. Event tanpa entertainment bukan event kayaknya, nggak asik. Event 80% entertainment. Tapi apakah semua event entertainment? Apakah semua event itu hiburan? Ada yang bisa jawab nggak? Apakah semua event itu adalah hiburan? Ini event. Betul. Satu lagi Bu, yang sangat kontradiktif, kematian. Kematian itu event. Kenapa? Ada perencanaan, ada yang ngurus kuburan, itu event. That's event yang disebut private event, sunatan, wedding, kematian, 17-an, selamatan anak, itu semua 7 bulanan, itu event. Sama. Jadi event apakah harus ada entertainment? Belum tentu, tapi 80% sampai 90% event mengandung hiburan. Event is about taking control. Ini sebenarnya hal menarik yang Bapak Ibu harus tahu dalam sebuah event. Bahwa event itu dikendalikan. Kalau kita masuk ke dalam event, Bapak Ibu berjualan di tengah-tengah crowd, di tengah-tengah penonton yang sangat banyak tapi tidak terkendali, jangan Bu. Ibu harus tahu reputasi event organizer yang mengadakannya. Apakah dia bisa mengendalikan situasi? Karena kita mengendalikan situasi. Kita IO itu wajib mengendalikan situasi. Tidak boleh ada kerusuhan karena barang-barang Ibu bisa rusak. Gitu, tidak boleh ada agitasi, tidak boleh ada provokasi. Semuanya bentuknya harus hiburan, keramah tamahan, silaturahmi, berkumpul, bersaudara. Ini event taking control. Event ini saya kendalikan. Kalau Ibu berjualan atau Bapak berjualan di event saya akan pastikan ada MC mampir ke situ. Saya pastikan pasti orang lewat situ. Kenapa? Karena saya bikin kuis di situ. Di depan standnya Bapak secara bergantian saya bikin kuis. MC-nya bagi-bagi hadiah. Gitu, pasti stand Ibu semua dikenal. Gitu. Nah, pada saat itu manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ada 2 video. Saya mohon maaf banget, saya pengen ke toilet dulu karena kedinginan. Ini ada 2 video, mohon disaksikan. Video ini terdiri dari video event komersil yang saya yang membuat, yang memplan, yang meng-create dan mengeksekusi sebanyak selama 2 tahun sekitar 15 kota. Yang kedua adalah event social movement dari Forum Backstagers Indonesia. Kita lihat apakah ada UMKM di situ. Nanti saya jelaskan lagi setelah saya dari toilet ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, izin Bu. Proyektornya ya Bapak Ibu semuanya, boleh sekalian dicek-cek untuk teman-teman. Nah, ini mungkin Mas Anto ada yang ingin disampaikan ya Mas Anto? Ya, mungkin kesempatan ini bisa dipakai untuk sedikit tanya jawab dulu ya, sambil kita nunggu prepare. Boleh sekalian dicek-cek untuk teman-teman. Nah, ini mungkin Mas Anto ada yang ingin disampaikan ya Mas Anto? Ya, mungkin kesempatan ini bisa dipakai untuk sedikit tanya jawab dulu ya,
sambil kita nunggu prepare sedikit. Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan sedikit dari apa yang sudah saya presentasikan? Boleh Pak? Yuk silakan. Itu mic-nya ada di situ ya? Oke, yang keras Mas. Dari media apa Mas? Takutnya wartawan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Muzambik dari Mampang Perapatan. Oh siap. Sekolah saya di sini. Mohon izin mau bertanya. Tadi saya pernah menyimak kalau di event kita jualan, setiap customer kita mintakan nomor telepon. Ya. Lebih memberikan kartu nama atau meminta nomor telepon, Pak? Kalau zaman sekarang sih sebenarnya banyak handphone canggih yang tinggal tap udah ketangkep ya. Tempel satu. Yang kedua sebenarnya menurut saya akan lebih efektif untuk nomor telepon langsung, lebih private. Boleh nomor teleponnya Bu, biar kita jadi langganan, berkenalan. Kalau dia ikutin sosmed saya aja nggak apa-apa juga, gitu. Sebenarnya kan pada waktunya nanti setelah terkumpul itu menjadi database, itu adalah ajang untuk kita mengenalkan lebih luas menu-menu yang kita punya ya, baju-baju yang kita punya kita kenali. Ya tentunya dengan bahasa-bahasa marketing Bapak Ibu lah. Selamat siang, terima kasih, jayalah Indonesiaku, hari ini kami jualan gitu. Banyak lah yang bisa dilakukan. Saya pun sering dapat WA, makanya saya nggak pernah remove gitu, karena mereka juga lagi usaha. Pak, terima kasih sebelumnya. Siap. Ini kayaknya udah jalan ya. Oke, kita lihat videonya ya. The power of collaboration. Ya, kurang lebih itu adalah 2 contoh event yang pernah saya buat
Dan di event itu teman-teman bisa melihat bahwa sangat ada keterlibatan UMKM di situ. Nah, jadi ajakan saya kepada kawan semua teman-teman ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku UMKM, ayo membawa brandnya atau mereknya ke dalam crowd. Jadi kalau ada event di sosial media, follow. Kemenparekraf di follow akunnya. Ibu Alia di follow akunnya. Evit semua di follow. Kenapa? Karena kalian membutuhkan informasi yang begitu cepat dan masif gitu. Apalagi kalau ada yang ditugaskan memang memantau sosial media di perusahaan ini. Waduh, walaupun kecil-kecilan usaha bertiga, tapi lo marketing ya, lo bagian dapur ya, lo bagian rumah tangga. 3 orang ini bisa bekerja bagi-bagi tugas. Sosial media adalah salah satu yang harus dipantau gitu, karena di situ banyak informasi. Mau ada event apa di Jakarta, ikutan dong, kemana kontaknya, semua dicari. Kalau perlu sampai IO itu ngajak jadi langganan. Saya ada Bu, ada tukang bakso enak, ada food truck yang kambing guling yang bisa mobilnya dipanjangin itu udah pasti dia saya ajak. Kalau saya ada event bazar atau kuliner atau motor, itu pasti saya ajak karena pasti enak Bu. Makanannya pasti enak dan unik gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau kita bekerja sama dengan event organizer, jangan nerimo aja. Ada event ini diajak, oh ya makasih gitu ya. Habis itu besoknya datang, panitianya nggak ada. Mas, ada di mana sih Mas? Saya udah datang, saya mau masak, mau naruh piring, kompornya naruhnya di mana? Nggak ada orang. Ya. Jadi banyak hal yang harus ditanyakan kepada event organizer oleh teman-teman semua pada saat ikut berpartisipasi. Mau gratis, apalagi kalian bayar. Kalau kalian bayar standnya selama 2 hari, 2 juta rupiah, 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, kalian harus mendapatkan banyak informasi dulu. Baru menentukan apakah ikut atau tidak. Yang pertama, tanya dulu eventnya kapan, harinya, jamnya, lokasinya di mana, terjangkau nggak oleh saya, mahal nggak ongkosnya ke sana, itu semua menjadi pertimbangan. Kemudian berapa audience targetnya, numbersnya berapa, selama seminggu Jacklot atau selama 3 hari Inakraf bisa menghadirkan 100.000 orang. Lihat recordnya, Inakraf kan udah sering, udah tahun ke-7 apa ke-8. Kita lihat recordnya, banyak terbuka kok di Google. Jacklot juga, Parjo juga, banyak event-event yang kita bisa lihat jumlah audiensnya. Wah, ini event gokil nih, gue harus ikut nih. Kenapa? Audiensnya banyak banget, gak berhenti-berhenti, trafficnya ikut. Kemudian stage performernya, siapa artisnya yang tampil, ramai nggak di event gitu, artisnya disukain nggak sama anak muda sekarang. Ingat, waktu ibu-ibu bapak-bapak masuk ke dalam event, ibu bapak-bapak menjadi bagian dari badannya penyelenggara, bukan penonton. Ibu adalah saya penyelenggara event, ibu ikut sama saya di event itu, maka ibu bagian dari saya yang memberikan servis terbaik kepada audiens. Saya tontonannya, ibu rasa makanannya. Kalau ibu datang ke situ inginnya menghadap ke panggung, maka ibu adalah penonton. Jadi jangan memposisikan jadi penonton. Jadi harus menjadi seperti IO-nya. IO-nya memberikan servis kepada orang, tontonan yang baik, layanan yang baik, toilet yang bersih. Saya pun begitu, memberikan makanan yang baik, piring yang baik, tempat sampah yang bersih, dan segala macam. Jadi serviser. Yuk bergabung dengan satu IO menjadi rame-rame menservis banyak audiens. Kemudian other attraction, ada nggak atraksi lain selain musik? Ada games barangkali, ada BMX barangkali, ada skateboard barangkali di floor, atau ada kuda lumping barangkali, ada Reo Ponorogo, apa saja ditanyakan, gitu ya. Kemudian itu pertanyaan dasar, dan setelah itu baru melakukan MOU, Master of Understanding, atau kontrak kerja atau kontrak antar waktu. Berapa lama ikutan, bayar berapa, dapat haknya apa aja. Masih ada lagi yang harus ditanya setelah MOU. Apa lagi? Loading time dan duration. Kapan saya loading dan setup? Oh, Bapak Ibu bisa datang jam 7 malam membawa peralatannya dan di setup. Kapan batas waktunya? Sehingga kita harus tahu durasinya. Oh, jam 7 harus sudah clear, Bu. Nah, teman-teman UMKM, saya
belajar dari banyak mentor bahwa ada istilah di dalam event, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga tahu, namanya adalah standby. Ya, standby itu artinya siap-siap. Jadi khususnya saya, kalau saya bilang sama bapak, misalnya bapak ikutan di event saya, jam berapa mas kita acara? Tolong pak, bapak standby jam 7 pagi. Standby itu artinya bapak di situ, kompor menyala, makanan siap dimakan. Sudah, tidak ada tendanya dulu jam 7, orangnya jam 8. Standby itu berarti standby on position, you doing service with me. Sama-sama kita. Gitu. Jadi jam 8 open gate, karena jam 7 udah harus dibuka. Kenapa? Pagi hari biasanya yang beli panitia dulu sebelum pintu dibuka. Kita dulu nih yang kerja nih. Terus orangnya artis, pekerja, keamanan boleh beli. Jam 8 pintu akan dibuka. Begitu pintu dibuka, penonton masuk, bapak sudah tidak pusing. Gitu, karena biasa di dalam event sebelum open gate, sebelum gerbang utama dibuka, ada yang namanya sweeping. Waktu saya bilang standby jam 7, jam 7 lewat 10 ada tim yang melakukan sweeping. Biasanya itu ada polisinya, ada keamanannya, ada event director. Apa yang dia sweeping? Kesiapan manusia di dalam area. Dan ada hal-hal yang mengganggu atau tidak, banyak paku di bawah, atau misalnya ada sapu di tengah lapangan yang tertinggal. Kita sweeping dari ujung sampai ujung, sekitar 15 menit. Habis itu baru clear up. Begitu dapat laporan clear, berarti posisi kita menantikan jam 8 untuk gerbangnya kita buka. Semuanya under control, semuanya dikontrol. Dan tidak ada komunikasi atau pembicaraan yang diam-diam kalau di event. Kalau antar kru kita menggunakan HT. Tapi kalau kita antar stakeholder yang lain yang tidak menggunakan HT, maka kita dengan mikrofon. Saya biasanya begini kalau mau acara. Oke, kepada seluruh pekerja event, selamat pagi. Sekitar 30 menit pintu akan dibuka dan penonton akan masuk. Kepada seluruhnya saya mohon untuk bersiap sejak sekarang. Terima kasih. Gitu. Pengumumannya kayak gitu. Jadi semuanya, oh iya, kita mau siap-siap nih. Nah, pada saat itu ibu bapak siap-siap alat, orang-orang kru yang mendengar saya bicara langsung mengikuti arahan saya dan mengecek semuanya. Siap-siap bu, siap-siap. Karena apa? Jangan-jangan waktu jam 8 di pagi, waktu jam 8 gerbang dibuka, Pak Presiden yang datang. Jangan-jangan Ibu Menteri, jangan-jangan Ibu Alia yang datang. Ini jelek banget sih, istana apaan sih? Nggak jelas. Jangan sampai kayak gitu. Gitu, jadi harus loading time durasi, all time list. Nah, Ibu harus tahu nih, kalau Ibu jualan bakso, Bapak jualan bakso, Bapak harus tahu ada tukang bakso berapa yang jualan bakso di dalam itu. Kita boleh nanya sama IO-nya, ada berapa tenan yang jualan bakso. Itu harus tahu semua tenan list. Kemudian do and don'ts itu adalah rules of the games, aturan mainnya seperti apa. Pak, Bapak mohon maaf nggak boleh pakai sendal Pak di event kami Pak. Minimal skate, sepatu cat ya. Celana jeans Pak, jangan celana pendek. Nah, ada event yang melakukan peraturan-peraturan seperti itu. Bahkan event yang agak seperti ini di ballroom harus celana kain. Nih Bu, celana ini dipakai cuma kalau saya workshop doang Bu. Saya biasa pakai celana jeans. Kemudian type of audience. Nah, bentuk audience juga harus dipelajari. Tanya sama IO-nya, Mas IO, Bapak IO, ini audiensnya siapa? Usia berapa? Kalau rokok itu biasa 18 sampai 35, standar dewasa ber-KTP ya. Kalau acara family, oh ini sampai anak kecil. Mohon maaf Bapak Ibu, ini anjing aja boleh masuk. Nah, ada juga event yang boleh bawa pet. Pet festival, herder festival, burung kicau, festival mancing. Yang mancing perbawa anjing, Bu, keren-keren, mahal-mahal. Orang taruhannya miliaran mancingnya. Nah, siapa yang mau menyediakan makanan binatang itu? Kenapa nggak jualan? Gitu, karena di pet festival pasti isinya adalah anjing-anjing yang menurut itu yang bagus-bagus. Ada poodle, ada herder, doberman. Saya sering lihat di mana? BSD. Sering ada event seperti itu. Pet festival gitu. Kemudian tiket, ini tiket juga jadi hal yang penting ya. Kita harus tahu berapa harga tiketnya.
Apakah mahal, apakah murah. Jadi kita bisa sedikit membayangkan apakah audiens akan beli. Kalau gue kemahalan, berarti orang lain berpikir sama. Kayaknya murah ya, nah, berarti orang lain juga berpikir sama. Gitu. Jadi tiketnya seperti apa, dijualnya mahal atau murah. Terus buat teman-teman UMKM, kalau diundang buka stand, tiketnya apa? Apakah ID card, apakah kartu plastik, apakah bayar juga? Nah ini adalah identitas yang sangat penting untuk keluar masuk, tapi jangan dipinjemin sama saudara ya. Kejadiannya di mana-mana tukeran ID cardnya di luar, balik lagi karena dalam Noah yang main. Ujung-ujungnya di stand itu udah 20 saudaranya udah masuk, ID cardnya itu doang. Nah itu harusnya nggak begitu gitu ya, tapi namanya manusia yang menjaga juga sudah malam, kadang-kadang juga nggak kelihatan. Makanya semakin kesini teknologi semakin modern, penanda penonton itu semakin canggih. Sekarang menjadi gelang yang nggak bisa diganti, gelangnya bisa nyala lagi. Ada yang di scan di handphonenya, kalau handphone yang nggak bisa di scan, lu keluar. Udah semakin canggih. Gitu, ada kartu plastik yang harus di scan juga, di barcode-nya dilihat. Nah hal-hal itu yang menjaga supaya event itu tertib, gitu. Terutama untuk event yang berbasis promotorship ya. Kalau event I.O. biasanya kan ditunjuk ya. Saya banyak event yang ditunjuk sama perusahaan rokok, perusahaan minuman, Coca-Cola gitu. Mereka menunjuk saya bikin event dan eventnya gratis bu. Hanya diperiksa KTP saja. Sama biasa, back check, body check, nggak boleh senjata tajam. Tapi kalau event promotor, contoh saya kayak DWP, konser slang misalnya, itu bayar tiketnya. Nah kalau berbayar itu lebih ketat, tiketnya lebih ketat. Gitu. Wah, ternyata masih ada lagi pertanyaan yang more details. Apakah ada bundling program? Bundling program adalah sebuah program yang dihadirkan secara kreatif oleh I.O. tersebut, di mana program itu melibatkan stand bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sebagai I.O. yang punya pemikiran kreatif, dan di acara saya ada stand donat, saya akan bertanya kepada pemilik usaha donat, Ibu, saya ada kuis, membutuhkan 3 paket donat untuk hadiah, apakah Ibu bersedia? Nanti kuisnya tiru bentuk donat dengan mukanya. Kalau dia menang, dapat hadiah dari Ibu 1 paket, mau nggak Bu? Itulah bundling program. Jadi programnya di panggung, dibawakan oleh MC, tapi begitu menang, orangnya naik ke atas panggung, donatnya datang dari standnya Ibu. Itu donat hadiahnya, wow, datang ke panggung. Terekspos nggak mereknya Ibu? Masuk nggak ke visual? Di screen kanan kiri, packagingnya. Masuk nggak ke dokumentasi yang diambil sama Mas Riko? Wah, diikutin bungkusnya. Habis itu kemana? Viral sosial media. Jadi permudah. Jadi event itu tadi saya bilang brand booster. Jangan selalu memikirkan bahwa kalau gue di stand di event itu harus untung. Enggak. Kalau gua di event itu yang paling baik dikejar oleh Bapak Ibu adalah engagement, keterlibatan, silaturahmi, itu yang dicari dulu. Jadi gua ada event nih, gua bayar, tapi kayaknya gua rugi, nggak apa-apa deh, invest dulu. Tapi gua akan geber habis-habisan sosial media gua akan mainin TikTok gua. Kalau boleh gua dapat tanda tangan dari Ahmad Dhani belakang panggung. Banyak hal yang bisa dilakukan di situ karena berbagai macam manusia. Cari model banyak banget. Ada cewek cantik, ini donatnya gratis, mau nggak kamu mau testimoni, aku ambil gambar ya. Cewek ganteng naik motor, makan bakso di sini dong, di motornya dong aku foto, pasti mau. Saya jamin nggak bayar. Artinya apa? Akan mendapatkan aset visual, ya nggak Riko? Aset visual ini ngerti? Aset visual. Aset visual itu sekarang mahal loh. Masa depan itu aset kita harus visual. That's why saya salah satunya membangun Evit. Kemudian engagement tadi udah ya. Kemudian ada live experience. Nah, live experience ini adalah tanya jawab Bapak dan Ibu di stand masing-masing dengan audiens, ngobrol santai. Ini yang kejadian yang paling sering. Live experience itu serunya bukan main. Lagi nongkrong sama keluarga atau ada sahabat berempat makan bakso bareng, di situ ngobrol. Emang dari mana Mas? Iya nih, gua di event ini capek banget. Aduh, gue lagi nungguin slang nih belum main-main. Nah, obrolan itu, engagement itu adalah live experience buat dia dengan Bapak sebagai brand. Apalagi pakai nih bajunya, ada tulisan bakso apa gitu ya. Nanti lama-lama saling nanya, ini baksonya dari mana sih Pak? Pusatnya di mana? Itu
rekamlah itu gitu. Kalau saya pesannya itu, rekamlah itu kejadian. Karena sekarang zaman sosial media, manusia tidak terlalu berpikir tentang brandnya apa, tapi story-nya bagaimana. Gitu. Brandnya, mereknya apa? Apa ya mereknya, misalnya donat gitu. Dia nggak peduli, yang penting tapi ceritanya lucu loh. Gitu. Sekarang itu ya itu yang tumbuh di masyarakat, terutama dengan adanya TikTok, cerita 30 detik yang bikin kita nggak berhenti swiping. Oke, terus nah Bu, ini adalah yang terakhir tapi yang terpenting menurut saya. Kalau event tidak ada promosinya nggak usah ikutan. Kecuali event private dan ibu dibayar. Bu, datang saya bayar donatnya 1000 porsi. Nih uangnya ibu buka stand. Nanti donatnya mau saya kasih gratis, ibu masak di situ. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau stand yang dari IO atau promotor, terus dia nggak punya promosi, ibu nggak usah ikutan. Karena tidak ada nilai buat ibu, nggak ada value-nya, nggak ada bargaining value-nya. Karena yang dibutuhkan oleh ibu adalah memastikan bahwa event itu mempunyai sebuah gerakan promosi yang bisa memunculkan banyak audiens. Oke, lanjut, ini tinggal sudah di ujung ya. Nah, ini bentuknya adalah tips dari saya, mainkan sosial media. The power of marketing is in your pocket. Jadi kekuatan marketing itu ada di kantong masing-masing. Ya, bukan di mana-mana, bukan cari perusahaan marketing, ada di kantong masing-masing. Instagram itu untuk engagement, TikTok itu untuk marketing dan selling, Facebook itu untuk story dan discussion, yang terakhir adalah YouTube untuk kita memunculkan inspirasi. Mainkan ini semua dengan akun yang sama namanya. Kalau bapak ibu berbisnis, jangan munculkan foto anak, mohon maaf, di akun bisnis, ya. Tapi akun isinya adalah bapak ibu yang berusaha, orang yang bekerja di dapur. Bumbu masakannya, makanan tersajinya, pelayanannya boleh, tapi jangan ada anak yang nggak pakai baju nongkrong di situ. Pisahkan itu menjadi akun keluarga, dan ini adalah akun bisnis. Gitu, mainkan di semua sosial media, saling. Waktu di TikTok bilang bahwa ada Instagram, waktu di Instagram bilang kami ada di TikTok, waktu di TikTok bilang juga bahwa kami ada di YouTube. Terus semuanya saling berkaitan, sehingga orang mudah mencarinya. Waktu bikin film di TikTok karena bapak ibu ikutan event, diliput pakai handphone, dapatlah 10 menit durasi, potong-potong menjadi kecil, lempar ke TikTok 30 detik kecil-kecil. Nah, di TikTok dibilang untuk lengkapnya lihatlah di YouTube kami. Itu saling berkaitan. Keterusan. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin sudah yang terakhir ya, saya lupa, kayaknya udah sisa 2 halaman. Pelajari proses bagaimana kita membangun bisnis untuk brand yang unik, dan kita bangun cerita bisnis kita. Jadi kalau bicara brand harus unik, kalau bicara bisnis harus bercerita, gitu ya. Itu yang dibutuhkan anak-anak milenial sama generasi Z. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu target marketnya mereka. Mereka nggak mau pusing. Sekarang mereka menjawab serba singkat. Jawaban WA, kamu udah makan nak? Jadi gini papi, tadi kan aku kan lapar, itu dulu. Kalau sekarang, kamu udah makan nak? Finish. Jadi kamu suka nggak baju itu? Menurut pendapat kamu gimana? Oh G, nggak pakai K, bu, pakai G. Generasi Z itu jawabnya pakai G. Oh G, itu karena anak-anak games bu. Jadi mereka tuh suka sama yang apa ya, menggoda matanya mereka di sosial media. Begitu ada yang warna merah, cek, ditunggu sama dia, ini apa? Ada gerakan yang unik, misalnya muka ditoyor, nah ditunggu sama dia. Kalau yang biasa-biasa aja mungkin nggak dilihat. Jadi bikin story yang unik, dan di TikTok banyak banget, ribuan contoh unik-unik, keunikan manusia ada di situ. Oke, ya terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan waktunya nggak kelamaan. Tadi dari sana sudah gini-gini. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat bapak ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya belajar ini apa dia? Ikutin kamera backstage.
Hari ini gue lagi sama Ibu Ita dari Kemenparekraf, salah satu yang hadir di acara hari ini. Bu, saya mau tanya nih Bu, kegiatan hari ini menurut Ibu seperti apa? Kegiatan hari ini bagus banget, terselenggara dengan baik. Kegiatan ini kan merupakan kegiatan kemitraan antara Kemenparekraf dengan Komisi 10 DPR RI yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM tentang event. Kira-kira akan banyak nggak sih Bu kegiatan kayak gini? Kegiatan ini akan banyak. Akan dilaksanakan banyak. Terus sekarang nih narasumbernya keren banget nih. Siapa tuh? Aduh, benar-benar memberikan motivasi. Ibu yang dengarnya aja udah kepingin buat event juga nih, ikut event juga nih. Jadi, pengen jadi IO. Jadi Mas Anto ini menjelaskan apa itu event itu secara mendasar dan dapat dipahami oleh para peserta. Jadi itu hal-hal yang paling dasar yang harus diketahui oleh para pembuat event atau kalau kita mau ikut event. Oke Ibu, terima kasih banyak. Semoga kegiatan ini bermanfaat kan dan memberikan inspirasi bagi para peserta. Amin. Mudah-mudahan ada lagi ikut event atau dan keliling. Event. Oh ya. Karena orang-orang yang expert di bidang event kan bukan saya aja, masih banyak itu bisa diajak juga. Yang paling penting adalah menciptakan atau membuat event-event Indonesia yang baru. Kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Makasih Bu. Gini Bu. Yes. Mantap. Hari ini setelah selesai kegiatan, gue lagi bersama dengan Ibu Alia dari Komisi 10 DPR yang membidangi salah satunya adalah pariwisata. Beliau hadir dan gue sangat mengapresiasi kehadiran beliau sampai habis, sampai selesai, sampai bagi-bagi kue ya. Bu Alia, gimana Bu kegiatan-kegiatan seperti ini menurut Ibu ke depan opportunity-nya atau apakah ini harus lebih banyak dilakukan? Ya tentunya program-program yang memang sifatnya untuk meningkatkan kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif kita tentu harus lebih perbanyak. Jadi kami di Komisi 10 juga tentunya mendukung bila ada program-program seperti ini dilakukan oleh Kemenparekraf. Karena itu apalagi tadi dengan misalnya dengan tema-tema yang menarik ataupun ilmu yang dibagikan tadi luar biasa loh Mas. Saya itu biasanya nggak sampai habis kalau ngikutin. Jadi saya benar-benar sampai titik akhir mengikuti apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Anto sebagai narasumber yang luar biasa ilmunya, karena ilmunya berdasarkan pengalaman yang sudah lama sekali 30 tahun. Jadi luar biasa Mas. Mudah-mudahan nanti ilmunya juga bisa di-sharing lagi. Kalau kita ada kegiatan lagi, kita tagih sama Kemenparekraf. Anytime Bu. Oke Ibu Alia, terima kasih banyak sudah sedikit mengisi di Event Indonesia. Tapi kapan-kapan kita harus podcast nih Bu. Oke, silakan. Karena satu bidang gitu. Karena ilmunya juga bisa dipakai di kalau saya campaign. Oh iya, Bu, nanti kontak saya Bu ya. Khusus untuk urusan itu. Itu bagian dari PR. Ini diedit nanti nggak muncul. Iya, jadi kan mungkin masyarakat ingin tahu siapa sih nama lengkap saya, kan Alia aja, nama saya Himatul Aliyah gitu. Tapi biasanya dipanggil Hima, tapi ada juga panggil Aliyah. Jadi memang spesial untuk Mas Anto Aliyah aja. Oh siap, terima kasih. Karena kalau manggil depannya saya takut salah Bu, suka keserimpet. Daripada nanti tersinggung kan. Udah spesial untuk Mas Anto. Siap, Ibu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Semoga sehat-sehat terus Bu. Amin, sehat semuanya untuk kita. Siap, makasih.